Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Dodi Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi, dan berkaitan dengan tahapan kampanye yang sudah berjalan. Tentu banyak hal yang perlu kita bahas di sana sih. Salah satunya berkaitan dengan bagaimana kampanye ini dapat berjalan dengan damai dan tentunya menyejukkan. Dan untuk membahas hal tersebut, kami sengaja mengundang ke TVRI Jambi dua narasumber yang nanti akan berdialog dan juga tentunya berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah kami undang ke studio TVRI Jambi pengamat politik kita, Bung Desi Arianto. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Desi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat ya Bang ya. Alhamdulillah, always selalu, tidak pernah never. Dan tentunya juga harus sehat Bang. Baik, kami juga telah mengundang ke studio TVRI Jambi pakar komunikasi politik dari Universitas Nurdin Hamzah, Bung Dedi Saputra. Selamat sore Bung Dedi. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan nantinya juga berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan tema kita hari ini. Kita mengangkat sengaja dengan tema kampanye damai. Baik, untuk membuka saya ke Bang Desi dulu nih. Kita melihat tahapan berjalan Bang di 11 kabupaten kota, satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, berkaitan dengan tahapan yang berjalan Bang, apa mungkin yang bisa pandangan Anda hari ini? Ya, proses pencalonan kepala daerah ini sangat singkat. Beberapa tahapan pilkada ini bahkan ada yang beririsan dengan tahapan pemilu legislatif dan pilpres yang kemarin. Betul. Dan proses di awal itu, hasil pemilu legislatif 2024 itu dijadikan sebagai dasar untuk penentuan dukungan pasangan calon untuk maju sebagai calon kepala daerah. Nah itu berproses, dan pasangan calon untuk bisa mendapat dukungan itu kan tentu melakukan aktivitas politik dengan partai politik, dan akhirnya sampailah kepada masa pencalonan yang pasangan calon tadi akan mendaftar ke KPU dengan jumlah dukungan. Jadi ada syarat calon, ada syarat pencalonan dan ada syarat calon. Nah, keduanya harus terpenuhi. Rentang waktu itu sampai akhirnya KPU menetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat, itu kan ditandai dengan penetapan calon yang memenuhi syarat. Kemudian ditandai dengan pencabutan nomor urut pasangan calon, dan diakhiri dengan deklarasi kampanye damai, siap menang dan siap kalah. Nah, itu adalah sebagai momen untuk menunjukkan kepada publik bahwa masa kampanye sudah masuk. Nah, rentang itu proses tadi, sedikit sekali ruang yang diberikan oleh pasangan calon yang berpasangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ada keterbatasan waktu dan ruang yang tersedia, dan akhirnya itu akan ditumpah ruahkan ke dalam masa kampanye. Kalau dulu masa kampanye itu cuma 14 hari, masa sosialisasinya yang panjang. Nah, di regulasi yang sekarang ini masa kampanyenya yang lumayan panjang, lebih kurang 60 hari. Dan itu kalau pasangan calon sampai 23 November ya? Tanggal 23 November batasan akhirnya, 24 dan sampai 26 itu adalah masa tenang, dan hari H-nya adalah tanggal 27. Nah, tentang masa kampanye yang panjang ini kalau tidak diiringi dengan strategi, tentu akan melelahkan. Nah, kemudian rentangan, apalagi untuk calon gubernur ya, untuk calon gubernur, bentangan wilayah yang harus didatangi, jangkau, itu tentu luar biasa, nggak cukup dengan waktu sekian. Ada sekitar 144 kecamatan misalnya. Kalau basis yang akan didatangi adalah kecamatan, apalagi desa, kelurahan, apalagi basis TPS, tentu ini merepotkan. Maka pasangan calon akan menggunakan strategi apa yang bisa dilakukan sehingga tetap akan bisa menyapa, berdiskusi dan berkomunikasi dengan konstituennya. Nah, strategi ini sebenarnya Bang, ini salah satu ending nanti yang akan kita bahas. Apa kira-kira strateginya? Nanti kita akan bahas. Saya ke Bung Dedi nih. Kalau Anda sendiri menyingkapi, Bung Dedi, dengan tahapan pilkada yang sudah berjalan hari ini? Ya, kalau kita lihat per hari ini ya, di mana masa kampanye, saya lihat masing-masing misalkan kandidat sudah mulai melakukan kampanye politik di tingkat bawah, baik melakukan tatap muka pada masyarakat maupun lewat media sosial. Saya kira per hari ini rentang waktu yang sangat singkat, masing-masing kandidat saya kira harus berpacu kuda untuk menjangkau seluruh pemilih yang ada di seluruh pelosok, sehingga program kerja visi misi itu sampai di tengah masyarakat Provinsi Jambi. Saya kira itu. Jadi idealnya adalah sebenarnya bagaimana kemudian visi misi, artinya pesan-pesan program, visi misi, pesan-pesan kampanye sampai ke tengah masyarakat. Nah, kita sedikit ke topik nih.
berkaitan dengan kampanye, Bung Deddy. Salah satu hal yang dikhawatirkan dalam kampanye ini adalah bukan metode sih saya mengatakan, materi kampanye yang terkadang nyerempet negatif campaign, ya mungkin boleh campaign gitu ya, termasuk juga isu sara gitu. Kalau memandang itu untuk di Jambi sendiri potensinya seperti apa Anda memandangnya? Ya, kalau kita lihat ya, terutama misalkan kampanye di media sosial, memang agak sudah mulai terlihat kampanye itu sudah mulai memanas, kemudian sudah terbentuk terpolarisasi ya kan. Masing-masing kandidat sudah mulai memunculkan isu-isu yang dianggap bisa meraih suara dari untuk masyarakat. Tetapi patut diketahui bahwa tidak semua isu-isu yang dilemparkan oleh kandidat maupun tim itu yang awalnya untuk menarik simpati dari pemilih, tetapi ketika itu terlalu berlebihan, maka isu bisa menimbulkan antipati. Sekira strategi masing-masing kandidat harus juga tepat mengambil isu yang tengah berkembang di masyarakat. Sekira apa yang terjadi pada saat ini baik di tengah masyarakat maupun di media sosial, sesuatu yang masih dalam hal yang wajar. Karena apa? Saya lihat pertarungan itu masih dalam kategori mereka bagaimana kandidat A, visi dan misi dan programnya, kemudian kandidat B bagaimana. Meskipun ada, ya kan kita ketahui pasti ada isu-isu misalkan black campaign, kan negatif campaign, itu kan masih terjadi tataran bawah. Nah, kita berharap kandidat ini memberikan pendidikan politik kepada bukan hanya kepada tim pemenangan, tetapi seluruh kepada masyarakat. Jadi pertarungan ini bukan pertarungan yang kita anggap sebuah pertarungan yang mati hidup, tetapi ini adalah pertarungan ide dan gagasan untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depan. Sekira begitu. Artinya mestinya berbicara ide. Ya. Anda melihat sudah arah yang sana? Sekira per hari ini meskipun ada, tetapi itu belum muncul begitu kuat. Per hari ini yang muncul justru saya lihat adalah bukan pertarungan ide dan gagasan, tetapi justru pertarungan bagaimana misalkan negatif campaign, figur A dan figur B. Nah, kita harap bukan hanya misalkan apa sih kelemahan dari pribadi seseorang kandidat. Nah, itu lemah begitu. Iya, tapi kita lihat misalkan contoh misalkan kandidat misalkan dengan visi mantap dan kita uji bagaimana si visi mantap yang sudah berlangsung, yang sudah berjalan, kemudian ke depan seperti apa relevansinya. Begitu juga misalkan visi dari merakyat. Dan inilah yang harus diuji. Sekira per hari ini masyarakat Provinsi Jambi sudah mulai arah ke yang lebih rasional. Kenapa? Mereka sudah membicarakan apa sih urgensi dari kandidat ini turun ke lapangan. Mereka harus membawa ide dan gagasan, membawa visi dan misi yang jelas untuk masyarakat Provinsi Jambi yang. Kalau kacamata Bang Desi sendiri, Bang, sudahkah berjalan? Kalau saya melihat paslon ya, itu melihat memanfaatkan masa kampanye ini dengan membagi segmen. Jadi segmen pemilih itu akan diciptakan, dibagi oleh kandidat. Misalnya segmen pemilih pemula, ya lebih identik dengan generasi Gen X, Gen Y, bahkan sampai ke generasi milenial. Kalau nggak salah Anda bilang kita masih dalam satu proyek. Iya, masih dalam satu gen gitu kan. Nah, kemudian ada segmentasi tokoh masyarakat, ada segmentasi perempuan. Nah, segmen-segmen ini akan disentuh, akan disasar sesuai dengan komunitasnya. Itu satu strategi. Kemudian yang lain, paslon ini juga akan mengupayakan ada yang positif, istilah lainnya adalah ada yang meng-upgrade, ada yang downgrade kan kandidat lain dengan cara itu tadi kalau bahasa kitanya kan adalah negatif campaign. Dan itu adrenalinnya beda. Bagi pelaksana kampanye, ada kampanye dengan metode menyerang kandidat lain sehingga orang merasa, kita lebih unggul nih. Di sisi lain ada orang yang mencoba, kita nggak perlu menyerang, kita bertahan aja, sehingga nanti berharap ada muncul empati. Atau mungkin lebih tepatnya minta diserang seperti itu? Bisa jadi, bisa jadi. Tetapi apapun itu kan adalah bagaimana menarik perhatian pertama, menarik perhatian.
Dan pada posisi kampanye sekarang, KPU kan sudah menyiapkan beberapa metode kampanye nih. Metode kampanye menggunakan APK, alat peraga kampanye. Kemudian metode kampanye tatap muka, metode kampanye pertemuan terbatas, ada yang belusukan. Dan juga menyediakan debat. Kalau saya melihat adu gagasan itu akan muncul di titik debat. Titik debat justru. Ya, karena di situ ada panelis. Yang akan menggali tadi akan menguji sejauh mana visi misi yang dibawa itu bisa diterapkan atau tidak, ataukah sebuah janji politik saja, atau memang itu realita bisa dilaksanakan kalau seandainya terpilih. Ini kan sebagai kontrol, ada janji politik yang disampaikan pada masa kampanye, tepatnya pada masa debat misalnya. Nah, itu menjadi alat kontrol. Oh, dulu Bapak pernah berjanji. Secara aturan itu akan dimasukkan dalam RPJM sampai akhirnya itu menjadi peraturan dan wajib dilaksanakan setelah dia terpilih. Setelah terpilih. Nah, kalau di masa debat itu memang adu gagasan luar biasa. Dan kita lihat pada pasca Pilpres kemarin, debat cukup mempengaruhi pemilih. Tingkat keterpilihan. Iya, pemilih menilai, oh ternyata. Nah, terkadang baru terbuka pemikiran dari pemilih setelah debat, bisa jadi ini pimpinan kita. Setelah debat, ngapain dia yang dipilih? Artinya paslon hati-hati dalam debat nanti. Kalau salah-salah berperilaku, bersikap atau menyampaikan statement, bisa mendatangkan simpati atau sebaliknya bisa mendatangkan empati. Nah, baik, sebelum ke sana Bang, saya ke Bung Dedi nih. Berkaitan dengan tadi Bang Desi mengatakan bahwa sebenarnya metode kampanye itu kan banyak ya. Ada pertemuan terbatas, tatap muka, kemudian rapat umum gitu ya. Salah satunya menggunakan APK, dan bisa kita katakan sedari pemilihan langsung diselenggarakan di Indonesia, penggunaan APK itu luar biasa, dan makin kesini kita melihat juga masih digunakan. Kalau dalam kacamata Anda, efektifkah? Ya, memang metode kampanye untuk dalam kampanye ya, bicara kampanye. Betul, ya. Metode dalam kampanye itu kan untuk menjangkau pemilih banyak ya medianya. Salah satunya misalkan tatap muka, pertemuan langsung dengan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, ada juga sekarang itu kan memang ada, saya nyebutnya itu kampanye yang tradisional. Jadi memasang baliho, spanduk. Itu kan dalam rangka untuk memperkenalkan diri bahwa saya ini adalah seorang calon. Misalkan sekarang itu yang lagi familiar adalah menggunakan tagline, ya kan, dengan kata-kata yang singkat. Misalkan ya saya contoh tadi kan, misal tagline Jambi mantap, misalkan Jambi merakyat, itu kan tagline untuk apa? Untuk memberikan resonansi kepada masyarakat bahwa value dari kandidat itu adalah tercerminkan dari tagline yang dipasang itu. Nah, kemudian per hari ini kalau kita lihat ya, kita lihat misalkan bagaimana metode kampanye yang efektif di tingkat bawah. Sekarang itu orang memang lagi cenderung bagaimana kampanye atau membangun komunikasi politik lewat media sosial. Kenapa? Media sosial itu sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat. Per hari ini saya kira memang seluruh masyarakat Provinsi Jambi saya kira tidak ada lagi yang tidak menggunakan handphone. Jadi dan mengakses media sosial. Iya, media sosial. Tidak ada yang tidak menggunakan media sosial. Jadi sekarang visi, misi, program, dan kandidat itu sekarang itu disampaikan lewat media sosial. Itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Kalau lewat media sosial, masyarakat langsung berinteraksi. Di situ bisa lewat komen, melakukan komentar, dan kandidat pun bisa langsung jawab secara langsung di situ. Nah, saya kira itulah yang lebih efektif untuk kampanye per hari ini. Tetapi kalau baliho, tapi tidak terlalu masif dilakukan menurut secara resmi ya, dilakukan oleh misalnya pasangan calon sendiri. Ya, saya kira begini ya. Memang kampanye lewat baliho itu memang boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi menurut saya itu tidak begitu efektif. Tetapi kampanye yang lebih efektif adalah pertama kampanye tatap muka. Di sana seorang kandidat langsung melakukan komunikasi politik kepada pemilih, membangun hubungan emosional. Nah, di situ ketika kandidat sudah terbangun hubungan emosional, maka diharapkan persuasi dari kandidat, mengajak untuk memilih, kemudian berpartisipasi untuk memenangkan kandidat, itu lebih efektif. Jadi melalui tatap muka? Ya, tatap muka itu lebih efektif. Tetapi dengan keterbatasan waktu yang sangat singkat, ya kandidat harus memaksimal mungkin menggunakan media sosial untuk menjadi alat kampanye yang efektif. Untuk memperluas daya jangkauan. Ya, untuk memperluas daya jangkauan tadi. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan kampanye damai dalam menyongsong Pilkada 2024. Baik, saya ke Bang Desi lagi nih. Tadi menarik nih, Bung Dedi mengatakan salah satu sebenarnya yang dikatakan efektif ya. Salah satunya menggunakan media sosial, ingat ada jangkau yang juga luas gitu. Tapi kalau kita lihat faktual hari ini kan media sosial berjalan sih sebenarnya, tapi kita pandangan Anda dulu deh, apakah sudah dimanfaatkan dengan maksimal? Medsos ini kan punya cara kerja sendiri, dan untuk batasan nggak terbatas, itu keuntungannya. Tentunya juga tim kampanye ataupun tim kreasi, tim kreatif tentu akan melihat tata kerja dari medsos ini. Nah, materi yang akan disampaikan dalam medsos tentu akan melihat kebiasaan-kebiasaan di medsos. Misalnya durasi tidak panjang, singkat. Karena kalau sudah panjang orang skip, scroll, lewat. Kalau ketika durasinya singkat, orang akan bisa menikmati itu dan melihat. Ada satu psikologis yang bisa dibaca, itu akan menjadi lintasan sementara. Tetapi informasi itu dapat. Itu satu. Yang kedua, ada peluang materi kampanye yang melalui media sosial itu bisa diedit, bisa dipost ulang lagi dengan penggalan-penggalan, dan itu berisiko. Nah, kontrol ini kan tidak ada di media sosial. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun bisa melakukan itu. Nah, itu salah satu risiko di media sosial yang bisa diplesetkan kemana-mana. Saya hari ini mengakui bahwa saya siap. Nah, ada penggalan lain misalnya dinyatakan oh saya tidak siap, tapi videonya itu juga. Apalagi sekarang infonya voice-nya pun bisa diganti dengan AI gitu ya. Nah, dan itu salah satu risiko negatif di media sosial. Kemudian keterlibatan buzzer. Nah, buzzer ini kerjanya kan luar biasa ini ya Bang ya. Luar biasa, apalagi ada sistem cloning. Satu ngepost terus nambah lagi pusat yang lain. Anda setuju nggak sih yang begitu-begitu Bang? Ya, hari ini kita bicara dalam konteks politik ya. Iya. Sulit untuk menyatakan setuju atau tidak. Cuman orang beranggapan itu adalah salah satu metode yang bisa menyasar langsung ke person to person. Dan lebih luas. Dan lebih luas dan berbayar pun no problem. Nah, KPU mencoba mengatur itu dengan mendaftarkan akun yang akan digunakan untuk kampanye. Oke, pasangan calon akan mendaftar akun yang digunakan, 10 akun misalnya. Oke, semuanya akan 10 akun. Dengan penanggung jawab akun adalah si A, si B, si C, dan seterusnya. Buzzer yang nggak daftarkan akunnya, itu siapa yang akan kontrol? Nah, jadi medsos ini menarik untuk digunakan oleh paslon karena memang tidak ada batasan dan bisa menyasar langsung ke person to person. Yang paling sederhana lagi lah misalnya WA Blast. WA Blast itu kan coverage area aja. Sepanjang dia dalam wilayah Provinsi Jambi, pada hari A, tanggal A, jam sekian, WA Blast-nya di-push, cus. Jangan lupa ya, tanggal sekian milih ini. Itu akan digunakan. Setiap nomor telepon yang berada dalam cover area itu akan mendapat pesan itu semua. Ini siapa yang akan mencegah ini? Nah, tetapi keunikan dan keasikan dari medsos itu kan di situ wilayahnya. Ya, Bang Doni mungkin ketika ke bandara, kita mendarat di Cengkareng, selamat datang di Bandara Cengkareng. Nah, sudah langsung masuk. Kok tahu orang itu kita datang? Iya, betul. Padahal sudah cover area itu automatically. Bahkan di tempat-tempat tertentu misalnya ada promo-promo apa itu bisa langsung masuk deh. Gitu ya. Dan pola kerja itu yang hari ini diadopsi oleh paslon. Ya, untuk intinya pesan mereka tersampaikan. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, energi, termasuk biaya untuk mencakup wilayah yang menjadi sasaran kampanye itu rumit. Nah, gini deh Bang, kita sepertinya perlu diluruskan nih Bang. Kalau sebenarnya dalam perspektif politik gitu ya, buzzer ini sebenarnya apa sebenarnya? Karena selama ini kan sering juga, akhirnya kalau setiap orang berbicara tentang buzzer, itu asosiasinya langsung negatif itu. Wah, ini adalah orang yang bla 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 bla. Apakah memang seperti itu sebenarnya? Ya, buzzer itu kan bisa positif, bisa negatif. Tergantung siapa yang menggunakan itu. Kalau misalnya saya penceramah lah, saya gunakan buzzer, saya akan push ayat dan hadis. Potongan gitu setiap hari. Orang akan baca itu. Positif kan?
Ya, tapi kalau di sisi lain orang beranggapan ini akan digunakan secara negatif, silakan juga. Buzzer untuk menyerang si A, si B. Sama dengan senjata lah. Who is behind the gun? Siapa yang memegangnya, siapa yang dibaliknya. Jadi tergantung sih, karena perangkat itu memang disediakan, diciptakan, memang untuk digunakan. Ya. Nah, digunakan untuk apa? Tergantung lagi niatannya tadi. Gitu. Baik. Kalau secara komunikasi sendiri, Bung Deddy, kita bicara efektif dulu, nanti kita bicara tentang yang negatif. Kita bicara efektivitas dulu deh. Tadi Anda mengatakan ya medsos salah satunya, dan kemudian kita kaitkan ke buzzer gitu. Bagaimana dengan kalau kita komparasikan nih dengan misalnya bagaimana kemudian calon itu betul-betul, ya kalau Bang Desi kan punya catatan tadi, agak sulit untuk bertemu dengan masyarakat door to door dengan jumlah wilayah coverage wilayah yang lebih luas. Saya kurang tahu kalau bupati wali kota seperti apa gitu. Kehadiran buzzer ini sendiri menurut Anda? Ya, saya kira begini, dalam kampanye yang sangat terbatas ya kan. Pertama memang kenapa media sosial itu saya anggap lebih efektif. Kalau kita lihat secara segmentasi pemilih, pemilih pemula ini kan banyak. Generasi milenial Gen Z ini kan hampir di atas 50%. Nah, Gen Z ini sama milenial itu kan orang yang melek dengan media sosial gitu. Nah, mereka sekarang itu mencari informasi, memproduksi informasi itu lewat media sosial. Makanya saya bilang tadi bahwa salah satu kampanye yang paling efektif untuk meraih segmentasi dari pemilih pemula adalah lewat media sosial gitu. Tetapi memang di dalam kampanye media sosial ini kan kita tidak bisa mengkontrol secara luas ya. Kenapa? Karena semua orang udah berkreasi. Tidak bisa kita kontrol misalkan di bawah yang dia simpatik kepada satu kandidat, tetapi dia memiliki kreasi sendiri, edit foto, bikin video dan segala macam. Nah, inilah yang disebut. Dan padahal sebenarnya tidak ada korelasi, tidak punya afiliasi langsung dengan si calon. Iya, betul. Jadi mereka itu sekarang itu pertarungannya seolah-olah dirinya itu bangga ketika mereka berhasil memproduksi foto, video, meskipun kita anggap itu negatif kan. Tetapi mereka pertarungan, kalau kita lihat di situ kan di komen, mereka kan tangan ini kan ngetik dulu baru berpikir, ya kan, itu yang menjadi persoalan sekarang di media sosial. Akan tetapi, pertama yang saya sampaikan adalah untuk menjangkau pemilih yang sangat luas, kemudian segmentasi yang paling banyak adalah anak milenial dan Gen Z, maka media sosial sangat efektif. Nah, kemudian kandidat sekarang, contoh misalkan saya tidak bisa ketemu tokoh masyarakat misalkan di ujung jauh, misalkan di Kerinci. Saya kan bisa lakukan video call sekarang. Saya tidak perlu langsung tatap muka. Ya kan, saya bisa langsung video call dan segala macam. Artinya media kita dalam berkomunikasi dengan siapapun tidak terbatas sekarang. Tidak ada yang membatasi. Beda dengan dulu kan, kita harus mengeluarkan energi, mengeluarkan segala macam materi untuk menjangkau pemilih. Nah, saya kira sekarang itu yang harus dilakukan oleh kandidat dalam waktu yang sangat singkat ini adalah harus kampanye yang masif di media sosial, meskipun kampanye tatap muka harus juga dilakukan. Nah, pertanyaannya Bang, Bung Deddy, kalau kita bicara media sosial ya, sejauh mana menurut keyakinan Anda bahwa pengguna media sosial kita itu, saya tidak menggunakan istilah cerdas deh, bisa memilah informasi dengan baik? Ya, memang jadi yang menjadi persoalan itu kan memang bagaimana masyarakat ini untuk memilih mana informasi yang kredibel, mana informasi hoax. Mereka sekarang, karena ada mungkin beberapa orang langsung dengan mengambil kesimpulan sendiri. Nah, gitu. Betul. Jadi ada dalam komunikasi politik itu ada namanya perilaku echo chamber. Echo chamber itu ada perilaku saya pemilih atau simpatisan. Ketika saya sudah senang dengan kandidat A, maka saya tidak akan menerima informasi apapun dari kandidat lain. Kalau mungkin kalaupun ada yang buruk, kita akan denial, menolak itu. Nah, itu sudah menjadi fenomena yang berlaku ya. Kalau kita lihat dari sejak tahun 2014, bagaimana kampanye presiden, kemudian 2019, nah itu kan masif. Semua orang berbicara, wah media sosial ini sangat bahaya. Tetapi itulah tantangan kita pada hari ini, bagaimana misalkan semua kalangan pemilih dan kandidat menggunakan media sosial secara bijak. Jadi media sosial itu saya anggap seperti pisau, bisa bermanfaat, bisa tidak manfaat gitu. Nah, tinggal tergantung kita bagaimana mengolah dan memilah informasi yang begitu banjir ini menjadi informasi yang positif bagi kita. Informasi-informasi tadi, Bang Desi. Nah, kalau bicara ini kan kalau kita hitung hampir 40 hari yang menjelang pemungutan suara. Nah, dengan kondisi gini, secara politik nih Bang, kita bicara secara politik. Ini kan banyak strategi-strategi kampanye yang akan dilaksanakan, termasuk tadi Anda mengatakan mungkin
gong terbesar itu ada di debat misalnya. Nah pertanyaannya Bang, per hari ini, kalau dalam kacamata politik sejauh mana kemudian kemungkinan orang untuk berpindah pilihan? Atau memang hari ini masih banyak masyarakat sebenarnya belum punya pilihan sebenarnya gitu? Hanya dengan kampanye itu mempengaruhi persepsi masyarakat pemilih. Ada, tapi kalau asumsi saya itu tidak banyak. Karena di masa kampanye ini semua masyarakat menampung. Dan bertepatan juga pelaksanaan kampanye ini kan serentak. Misalnya kita ambil di kota Jambi, gubernur kampanye, ada 2 pasang. Wali kota, wakil wali kota kampanye juga, ada juga 2 pasang. Nah, kemudian semuanya melaksanakan materi metode kampanye yang hampir sama. Lingkup pemilihan politiknya yang berbeda. Masyarakat belum akan menentukan pilihan di masa itu. Kita lihat calon A, kampanye gimana? Kita lihat dulu. Ada kampanye kita dengarin dulu. Iya. Nah, idealnya kan begitu. Iya. Nah, kecuali kalau ada yang mempunyai, memang dari awal dia sudah punya dukungan. Pokoknya militan gitu. Apapun militan. Pokoknya inilah pilihannya. Iya. Kalau itu mereka nggak perlu kampanye. Tinggal kalau bisa besok pemungutan suara, mereka kepengen besok pemungutan suara. Kalau yang militansi tadi. Cuman kan yang militansi itu kan nggak banyak. Ada. Tapi yang mereka yang belum punya pilihan inilah yang akan menjadi sasaran kampanye oleh pasangan calon. Ada satu metode lagi yang sebenarnya oleh pasangan calon bisa digunakan dan itu terukur. Misalnya metode DDC, door to door campaign. Mereka akan melakukan komunikasi politik dengan memperkenalkan pasangan calon memang dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Sudah kenalkah dengan calon ini? Oh belum Pak. Oh iya, calon ini adalah bla 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 bla, diperkenalkan semuanya. Setelah itu akan masuk informasi kepada si punya rumah, ternyata pasangan calon ini begini orangnya. Nah, terkonfirmasi muncul di media sosial. Oh ini loh yang didatangin lagi. Nah kemudian ada lagi pertemuan terbatas. Datanglah si calon. Oh ini orangnya yang kemarin ada utusan datang, yang kemarin kita lihat di media sosial, ternyata aslinya begini orangnya. Nah, 3 hal itu aja terlewati, itu akan menguatkan bahwa benar ini orangnya. Dan metode DDC ini itu adalah metode yang memang efektif untuk masa kampanye yang singkat ini. Nah, panjang durasi silakan, tetapi kan kita dibatasi dengan waktu malam hari, tidak bisa digunakan. Nah, tinggal siang, pagi menjelang sore. Tentu akan menjadi singkat juga. Nah, itu ada kebatasan-batasan nantinya. Baik, kita tahan dulu Bang Desi dan Bang Dedi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan kampanye damai. Dan tentunya seperti biasa, pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, saya ke Bung Dedi nih. Kita kembali ke ini lagi, Bung Dedi. Berbicara tentang materi kampanye ya. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa media sosial efektif dan kemudian apalagi bicara Gen Z yang kalau dalam hasil survei terakhir itu sudah di angka lebih dari 50%, nggak salah Bang ya. Dengan gen milenial itu sampai 62%. 62% begitu. Nah, pertanyaan sebenarnya simpel sih, berita-berita hoax gitu ya. Hoax itu udah jelas nih, berita negatif campaign gitu. Kalau bagi generasi-generasi milenial dan Gen Z, sejauh mana kemudian mempengaruhi mereka? Atau memang sudah mampu difilter dengan baik? Ya. Saya kira memang itu yang menjadi persoalan per hari ini ya. Itu memang persoalan berita hoax dan segala macam. Ini kan di era post-truth ini kan orang sudah berbicara tentang persepsi. Pembaca atau pemilih itu sudah menggunakan emosional, bukan rasional. Jadi mereka tidak lagi mempunyai waktu untuk memfilter, untuk mengklarifikasi ini benar atau tidak. Kan sering kita lihat ya, ada berita yang begitu menarik segala macam. Mereka tidak penting ini benar atau tidak. Mereka share dulu segala macam. Nah, kemudian baru mereka sadar, oh ini ternyata salah. Tapi barang itu udah nyebar kan. Itu kan menjadi fenomena per hari ini saya kira. Untuk terutama di pilkada. Nah, ini kan tanggung jawab
kita semua, bukan hanya penyelenggara memberikan pendidikan politik kepada pemilih di media sosial, tetapi tanggung jawab semua kita gitu. Nah, saya kira kampanye di media sosial ini setiap pilkada, apalagi misalkan head to head ya, satu lawan satu. Ini kan polarisasi media sosial itu kan kelihatan itu. Nah, ketika terjadi polarisasi inilah yang terjadi misalkan bukan lagi perang ide, perang gagasan, adu visi, tetapi mereka mempertahankan kandidat kami begini, ya kan, kandidat kami begini, sehingga mereka terkadang mempunyai kreasi sendiri, dia cari informasi-informasi yang dianggap bisa memberikan antipati kepada kandidat lain, mereka share dan segala macam. Nah, yang kedua, bicara yang tadi kita bicara buzzer gitu kan, buzzer itu sebenarnya dalam rangka kalau itu dilakukan untuk positif, saya kira itu tidak masalah. Baik, kita tahan dulu mungkin. Sebelum kita bicara buzzer, kita sapa penelpon kita dulu. Halo, assalamualaikum dan selamat sore. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, mungkin sekitar 50 hari lagi lah ya. Ya, lebih kurang. Mencoblos. Dan pertama ya, saya menyampaikan yang terhormat Bapak Desi dan Bapak Dedi juga sama-sama pengurus politik yang terhormati. Ya. Jadi sebetulnya kampanye damai ini memang harapan. Ya. Ya, selama ini saya rasa ya cukup damai lah ya. Apalagi di Jambi kalau kita cerita, yang paling penting adalah kita bisa bergembira ria di kontestasi pemilu ini, pilkada ini. Dan justru itu saya terbalik jadi menilai. Malah kalau kandidat ini sudah jadi, ya kan? Ini fakta, realita. Malah dia mencederai kedamaiannya terhadap pemilih. Contoh, kita dia sudah jadi banyak visi misinya yang sudah digelontorkan dalam kampanye damai itu banyak ada jalan, tidak sebagian banyak ada jalan, semua. Saya tidak tahu juga. Nah, malah sebaliknya dia membuat visi misi baru yang bukan merupakan visi misinya, program baru itu. Nah, ini yang disebut dengan terbalik. Saya menilainya bahwa dia sudah mencederai kedamaian itu. Waktu dia damai, waktu dia jadi dicederai damainya. Itu yang fenomena terjadi. Nah, inilah yang harus merupakan warning bagi masyarakat memilih, jangan salah pilih gitu. Dan selanjutnya itu berkaitan dengan pemilu damai ini, ya KPU juga sudah membuat ya katanya tim saber dari untuk di medsos. Cuman ini yang harus kita pertanyakan, apakah ini cuma dibuat, bagaimana cara kerjanya untuk menanggapi persoalan-persoalan di medsos yang dijelaskan oleh Pak Dedi tadi. Apa cuma hanya dibuat saja, bagaimana dia mendeteksi dininya untuk mengatasi itu. Nah, yang terakhir ya tentu pertanyaannya kaitan dengan kampanye damai ini kan kita ada kotak kosong nih di Kabupaten Batanghari. Ya kan, damai itu udah segi apa kalau cuma hanya melawan yang barang tidak bernyawa. Nah, artinya saya ingin menyatakan bahwa apakah ada aturan kotak kosong ini berkampanye juga? Apa ada hak yang berkampanye? Bagaimana mau kampanye kan? Nah, ini ada konteks dengan kampanye damai semua. Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Batanghari. Rasa itu yang perlu saya tanyakan. Mungkin mudah-mudahan bisa kita jawab bersama. Dan yang stressing saya malah mencederai kedamaian bagi kandidat yang sudah menjadi nantinya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik nih, kan ada game gini, Bang Desi. Bad news is good news. Kegagalan itu terkadang jadi berita baik, begitu kan ya? Ada yang mengatakan begitu. Tapi kita coba pilih satu-satu nih Bang Desi tentang peran penyelenggara hari ini. Kita ini kan kalau berbicara damai artinya ada upaya preventif sebenarnya. Kalau bicara represif ya artinya sebenarnya instrumen hukum kita sudah menyediakan itu.
Tapi bagaimana dengan pencegahan sendiri yang dilakukan oleh penyelenggara, Bang Desi? Sudah berjalan? KPU menyiapkan regulasi yang pertama. Ada PKPU tentang kampanye. Untuk menguatkan janji politik, pasangan calon itu kan menyerahkan naskah visi misi kepada KPU. Ya. Ketika disedahkan, itu sudah menjadi dokumen negara. Dan itu menjadi pegangan. Kalau terpilih nanti, naskah visi misi yang diserahkan kepada KPU itulah akan menjadi RPJM. RPJM, ya. Nah, makanya naskah itu harus nanti disahkan dalam peraturan perundang-undangan. Harus disahkan dalam di DPR sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan itu akan menjadi program-program selama masa jabatan di periode itu. Ya. Nah, itu kontrol terhadap visi misi yang dibuat oleh paslon. Kekhawatiran oleh Pak Yudi tadi, saya pikir sebuah kewajaran, karena mungkin ketemu dulu nggak ada dalam naskah visi misi. Kenapa ini muncul? Ya bahasa tim mungkin bahasa paslon ya kita revisi, kita perbaiki. Dan itu dalam konteks berpolitik, dalam bernegara, ya sepanjang disetujui dan disahkan oleh DPR, toh ini kan kepala daerah dan DPR satu pemerintahan. Ya, apa yang menjadi usulan oleh kepala daerah disetujui oleh DPR jalan. Ketika diusulkan tidak disetujui nggak jalan. Walaupun kadang sebenarnya kalau kita kaji kan mungkin masyarakat memilih karena ada satu poin visi misi itu yang jadi alasan yang kemudian hari hilang begitu. Hilang bisa saja. Nah makanya naskah itu harus terjaga. Dan kalau saya sih berharap naskah visi misi itu memang harus dipampangkan, disebarluaskan dan diviralkan supaya orang tahu visi misinya itu dan tidak berubah setelah mereka terpilih. Itu sebagai janji politik. Nah kemudian yang satu tantangan yang kotak kosong, Bang. Oh iya, kotak kosong. Kalau yang ada lawan kan bicara ya mungkin jangan pilih sana, pilih sini. Atau di sana nggak baik, di sini baik. Gitu. Kalau lawan kotak kosong ini kan berbicara, ayo memilih atau tidak memilih kan jadinya. Iya, fenomena calon tunggal atau melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong. Ya, melawan kotak kosong itu bukan ada satu kotak berisi, satu kotak kosong tidak, tapi adalah dalam surat suara satu ada gambar pasangan calon, yang satu kotaknya kosong nggak ada gambar. Yang kosong itu kotak di dalam kertas. Sehingga sebenarnya kotak kosong itu peserta pemilu, peserta pilkada, karena ada dalam surat suara. Tapi manusianya nggak ada. Manusianya nggak ada, tapi peserta pilkada ya. Nah, cuman bagaimana dengan kampanyenya? Di regulasi KPU, kampanye dilaksanakan oleh tim kampanye. Artinya ketika ada pasangan calon membentuk tim kampanye dan kampanye dilaksanakan oleh tim kampanyenya. Kotak kosong nggak ada tim kampanyenya, berarti kotak kosong tidak melaksanakan kampanye. Itu yang saya baca. Nah lalu sebenarnya apa strategi? Ini kan agak menarik nih Bang. Mungkin ada tidak perbedaan khas begitu pola kampanye yang harus dilakukan di kawasan yang melawan kolom kosong ini tadi? Iya. Atau sama saja sebenarnya mau ada lawan nggak ada lawan? Ya ini kan sebuah legitimasi bahwa proses demokrasi itu sudah berjalan dan ini berdasarkan pilihan masyarakat karena kita one man one vote one value tadi dan pemilihan kepala daerah berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam agenda pemilihan secara langsung. Ya mau nggak mau ketika calon cuma muncul satu ya negara mengakomodir dengan regulasi yang dibuat seperti itu walaupun di nurani kita bahwa itu tidak adil. Satu makhluk hidup, satu nggak ada makhluknya, tapi ditawarkan kepada kita. Tinggal lagi sekarang masyarakat kalau setuju dengan pimpinan itu silakan pilih. Kalau nggak setuju pilih kotak kosong. Bisa saja kotak kosong itu menang kalau seandainya memang kepemimpinan itu tidak diyakini bisa membawa perubahan misalnya atau zolim atau mungkin tidak bisa dipercaya lagi. Ngapain dipilih? Mereka akan pilih kotak kosong. Dan itu juga harus hati-hati. Tetapi konteks kampanye tidak ada kampanye untuk kotak kosong. Tetapi saya misalnya karena pelaksana kampanye itu adalah yang terdaftar di KPU tadi. Di KPU. Nah, tinggal lagi person to person dari masyarakat yang sudah punya hak pilih meyakini. Kalau yakin dengan kotak kosong bahwa ini yang akan bawa perubahan misalnya kan, ya pilih kotak kosong. Mungkin dia tidak yakin lagi dengan calon kepala daerah yang sudah mencalonkan tadi. Nah, dan tapi tetap kampanye untuk tidak menggunakan hak suara adalah pelanggaran. Pelanggaran. Nah,
misalnya saya mengajak teman-teman saya, mengajak kolega, mengajak siapapun, yuk kita boleh memilih kotak kosong. Silakan, tetapi tidak sebagai tim kampanyenya kotak kosong. Tidak mengkampanyekan kotak kosong. Tetapi karena saya berusaha berasa ini misalnya sebuah pilihan dan itu yang terbaik, saya mengajak orang kan sah-sah saja. Tetapi nggak usah milih, ya itu yang salah. Menurut saya begitu. Baik, kalau Bung Deddy sendiri memandang pola mungkin strategi komunikasi politik lah, khusus untuk ke daerah-daerah yang kota kosong nih. Ya. Kita bahas satu dulu ya, kota kosong misal. Ada strategi khusus bagi calon? Ya, kalau kita lihat memang ada dua tipe pemilih ya. Pemilih yang pengennya keberlanjutan, artinya dia tetap memilih incumbent. Jadi ada pemilih yang pengen keberlanjutan. Bagi mereka lebih baik melanjutkan yang sudah ada daripada melakukan memilih yang condong ke perubahan, tapi kan belum terbukti. Tetapi ada juga pemilih yang meyakini perubahan. Mereka menganggap bahwa 5 tahun sekali ya kita lakukan perubahan-perubahan. Keberlanjutan ini termasuk pergantian kepemimpinan. Iya, termasuk ada kepemimpinan. Bagi mereka ya sudah 5 tahun sekali kita harus berganti kepemimpinan. Nah, ini kan mereka yang selalu pengen perubahan. Nah, tetapi ada juga pemilih itu yang pengennya stabilitas, keberlanjutan. Ya sudah, kita sudah merasakan kepemimpinannya dan alangkah lebih baiknya program yang sudah ada diperkuat dan diperluas, dilanjutkan. Nah, tetapi untuk memang menarik untuk Batanghari ya, saya kira di Batanghari ini memang masyarakat tipenya pengennya keberlanjutan. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya jejak sejarahnya kan itu kan pengennya keberlanjutan. Tetapi kita tidak tahu nih, misalkan bagaimana nanti dalam Pilkada 2024. Tapi saya meyakini masyarakat akan memilih incumbent. Kenapa? Karena mereka lebih baik, ya kan, yang memilih yang keberlanjutan. Kenapa? Karena tidak ada kandidat yang betul-betul. Dengan alasan karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Kata kosong itu kan hanya kayak barang yang kaku, tidak ada membawa misi perubahan. Gitu. Jadi apa yang harus? Kecuali ada alternatif lain yang mengatakan ingin membawa perubahan. Betul. Kecuali ada kandidat lain yang mungkin akan ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan, ada penantang misalkan yang membawa misi kuat tentang perubahan. Nah, melawan keberlanjutan, masyarakat bisa mempertimbangkan. Tetapi kalau hanya melawan kotak kosong, ya masyarakat mendingan kita keberlanjutan saja, ya kan? Itu Anda setuju nggak sih dengan kotak kosong ini, Bung Deddy? Saya sebenarnya tidak setuju dengan kotak kosong. Artinya kan demokrasi lokal di daerah setempat kan tidak hidup. Artinya kan masa tidak ada figur yang mampu menonjolkan diri, ya kan, untuk memimpin daerah. Ini sekira fenomena yang menarik, sekira ini menjadi catatan penting bagi para tokoh-tokoh masyarakat, para politisi dan termasuk juga kita akademisi melihat fenomena kotak kosong ini gitu. Kita seolah-olah demokrasi di situ loh. Kan pilkada itu kan untuk memilih pemimpin. Dalam rangka untuk kompetensi elektoral, kita mencari pemimpin yang terbaik. Tapi kalau kotak kosong, siapa ini barang nih? Ya kan? Ini tidak bisa kita tidak bisa kita perdebatkan begitu. Nah, saya kira itu. Lalu strategi komunikasinya yang harus dilakukan? Ya kalau untuk incumbent ya, terutama kotak kosong, beliau kan hanya menyampaikan apa-apa program yang sudah dilakukan. Ya kan? Program-program yang mereka sudah kerjakan. Paling tidak mereka paling hanya menambah. Misalkan program biasanya misalkan ada 100 pengadaan A, mungkin ke depan 200 begitu. Kenapa? Kan misinya keberlanjutan. Tidak akan mungkin ada di situ sesuatu yang berbeda yang dilakukan sebelumnya. Karena kalau melakukan perbedaan sebelumnya, yang kita anggap nih, ini sesuatu yang tidak berhasil begitu kan? Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Kita kembali ke pangkal nih, Bang Desi. Yang paling kita khawatirkan itu adalah black campaign, negative campaign. Nah, sejauh mana kemudian dua isu itu, termasuk, tapi ada isu kedua, tapi nanti kita bahas isu kedua. Sejauh mana kedua isu ini mempengaruhi tingkat elektoral satu pasang calon misalnya, sepasang calon? Kalau saya melihat negatif campaign dan black campaign, kalau di negara maju, ngaruh nggak gitu ya? Di negatif campaign itu malah diperbolehkan, black campaign yang nggak boleh, karena black campaign itu sesuatu yang bukan senyatanya, bukan yang bukan sebenarnya. Senyatanya sebenarnya. Nah, kalau negatif campaign sah-sah saja.
Dia menyampaikan kekurangan dan itu yang pernah dilakukan. Ini calon ini dulu pernah misalnya mencuri pena waktu dia kuliah. Dia nyalon kepala daerah. Kandidat lain menyampaikan itu jangan dipilih ya karena dulu pernah mencuri pena. Nah, objek mencuri pena itu adalah hal yang negatif, tapi memang pernah dilakukan. Dan itu silahkan saja. Dan negatif campaign ini sebenarnya sebagai salah satu alat ukur juga bagi pemilih sejauh mana atau mungkin cara berpikirnya, apakah terpengaruh dengan isu itu. Nah, tetapi kalau seandainya bukan seandainya, kalau saya melihat di fenomena justru negatif dan black campaign ini jadi gimmick-gimmicknya di dalam masa kampanye. Jadi gimmick-gimmick maksudnya di sini adrenalin pemilih itu akan terpicu dengan adanya informasi tentang black campaign. Adrenalin pemilih itu akan terpicu dengan adanya negatif campaign. Nah, sehingga mereka dan kalau dari kacamata positifnya dengan adanya tambahan informasi negatif atau positif tadi, yang positif, mereka akan mencari pembenaran atau mencari informasi lain benar apa enggak. Itu dari kacamata positifnya. Negatifnya? Negatifnya akan, ini bahaya ini kalau seandainya pemilih seperti itu, kandidatnya seperti itu. Dan kemudian terpilih. Oke, baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini dan kita sampai ke closing statement kita. Silakan Bung Dedi. Ya, kita berharap dalam kontestasi pilkada ini semua kandidat kita harapkan melakukan kampanye dengan cara yang baik, cara yang bijak, kemudian bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang di bawah. Ada istilah dalam filsafat deontologi itu bahwa dalam kita mencapai sebuah tujuan, meskipun tujuan kita baik, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Gitu. Meskipun niatnya baik untuk memberikan perubahan, misalkan membawa misi perubahan, tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, itu juga tidak elegan. Sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, kita harap dalam kontestasi pilkada ini dilakukan dengan cara-cara yang baik, kemudian dengan santun, sampaikanlah seluruh visi, misi dan program. Meskipun visi dan misi itu terjadi adu argumentasi, kan masa kampanye itu kan bukan hanya seorang kandidat membawa program, tetapi program itu diuji. Baik. Segera itu. Baik. Silakan Bang Desi. Oke, kampanye ini adalah ruang komunikasi antara pasangan calon dengan pemilih. Dan jualannya di situ. Ya, silahkan beli jualannya kalau cocok dan jangan dibeli jualannya kalau nggak cocok. Nah, kemudian yang paling penting lagi, artinya penjual tetap harus menghidangkan dagangannya dong. Iya, itu. Nah, dan yang paling penting lagi adalah kembali ke paling dasar, kandidat ini mau jadi kepala daerah itu niatnya apa? Innama a'malu binniyat. Kalau memang niatnya itu adalah memberikan menjadi pemimpin yang baik, amanah, tentu pasti cara-caranya baik dan amanah juga. Dan itu yang akan menjadi ukuran bagi pemilih kita untuk memilih pemimpinnya di masa yang akan datang. Yang menjadi ruang komunikasinya adalah masa kampanye ini. Dua catatan saya tadi. Ada satu catatan dari Anda berdua. Sesuatu yang baik harus melalui proses yang juga baik. Baik. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan kampanye damai dalam rangka kampanye pilkada kita ini. Dan tentunya kita akan jumpa lagi minggu depan dalam program Rumah Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.